Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta tetap semangat meskipun saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Yakin dan optimislah bahwa pandemi ini akan segera berakhir, dan juga jangan lupa untuk selalu mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, pada video kali ini saya Desi Fatmasari dari kelas 11 IPS 1 akan memenuhi tugas yang Ibu Elizabeth berikan, yakni menjelaskan mengenai materi pentingnya kehidupan demokratis di Indonesia serta upaya ataupun cara yang kita lakukan untuk mewujudkan kehidupan demokratis di Indonesia. Saksikan videonya ya. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai pentingnya kehidupan demokratis di Indonesia. Pasti kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata demokrasi dan demokratis. Ya, secara sederhana kata demokrasi dapat diartikan sebuah sistem pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berarti dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Itulah mengapa di Indonesia para pemimpin ataupun kepala daerah serta wakilnya dipilih melalui pemilihan umum. Dalam ajang pemilihan umum tersebutlah rakyat bebas memilih siapa pemimpinnya, serta rakyat bebas untuk menyampaikan pendapat ataupun aspirasinya, dan juga rakyat bisa atau ikut turut serta dalam penyelenggaraan negara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kehidupan demokratis? Dan seberapa pentingkah kehidupan demokratis di Indonesia sehingga kita sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk mewujudkannya? Baiklah, kehidupan demokratis adalah sebuah kehidupan yang didasari oleh prinsip-prinsip demokrasi di berbagai bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Kehidupan demokratis ini adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan perdamaian. Ya, dalam arti kata, kehidupan yang tanpa adanya kekerasan ataupun pemaksaan kehendak. Setiap individu bebas menentukan nasibnya sendiri, saling menghormati terhadap adanya perbedaan, tetapi tetap bertanggung jawab menjaga ketertiban bersama. Itulah pengertian dari kehidupan demokratis. Lalu, seberapa pentingkah kehidupan demokratis di Indonesia sehingga kita sebagai warga Indonesia diwajibkan untuk menciptakan kehidupan demokratis tersebut? Ya, jawabannya adalah sangat penting. Kehidupan demokratis di Indonesia sangatlah penting untuk kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Mengapa? Karena kehidupan demokratis ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan atau dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Itulah mengapa sangat pentingnya kehidupan demokratis ini di Indonesia. Pada hakikatnya terdapat 4 karakteristik negara demokratis, yakni yang pertama persamaan kedudukan di muka hukum, yang kedua partisipasi dalam pembuatan keputusan, yang ketiga distribusi pendapatan secara adil, dan yang keempat kebebasan bertanggung jawab. Yang pertama adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Pada negara demokratis, rakyat memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Siapa saja yang bersalah haruslah dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum tidak memandang bulu. Dalam hal ini pula, aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas dan bijaksana, tidak terpengaruh oleh pemerintah yang sedang berkuasa, serta berani menghukum siapa saja yang bersalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang kedua adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara demokratis yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat serta pemerintah dijalankan atas kehendak rakyat, maka segala aspirasi, keinginan ataupun pendapat rakyat haruslah didengar dan dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan yang dapat mewakili semua aspirasi ataupun kemauan dari rakyat yang beragam. Dalam hal ini, rakyat mempunyai haknya untuk menyampaikan aspirasi mengenai penyelenggaraan negara, sedangkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dan mengambil sebuah kebijakan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi antara rakyat dan pemerintah saling sinkron atau sejalan.
Selanjutnya yang ketiga adalah distribusi pendapatan secara adil. Pada negara demokratis, semua bidang itu dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Semua rakyat berhak untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Pemerintah pun juga berkewajiban untuk memberikan bantuan-bantuan, baik itu bantuan non-tunai ataupun bantuan tunai kepada rakyat fakir miskin ataupun rakyat yang berpendapatan rendah. Serta pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menciptakan lapangan ataupun lowongan-lowongan pekerjaan untuk rakyat demi mencegah terjadinya pengangguran. Diharapkan program-program pemerintah tersebut dapat mewujudkan pendistribusian pendapatan secara adil dan merata di Indonesia sehingga rakyat dapat sejahtera, adil, dan makmur. Lalu yang terakhir yakni mengenai kebebasan bertanggung jawab. Dalam negara demokratis terdapat 4 kebebasan yang paling utama atau yang paling penting, yakni kebebasan beragama, kebebasan pers. Kebebasan pers ini adalah kebebasan untuk menyebarluaskan informasi baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Lalu yang ketiga kebebasan mengemukakan pendapat, dan yang keempat kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak rakyat yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Namun dalam pelaksanaannya hak-hak tersebut atau kebebasan-kebebasan tersebut juga harus disertakan dengan rasa tanggung jawab. Jadi tidak boleh semena-mena untuk melaksanakan kebebasan tersebut. Semua ada porsinya dan mengikuti aturan yang berlaku. Itulah keempat karakteristik negara demokratis. Dan bagaimana, apakah Indonesia bisa dikategorikan negara yang demokratis? Ya mungkin kita belum bisa menjawabnya karena saat ini Indonesia masih negara yang berkembang. Mungkin kehidupan demokratis belum sepenuhnya bisa terlaksana di Indonesia. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia diwajibkan untuk bisa menerapkan atau membangun kehidupan demokratis di Indonesia, mengingat begitu pentingnya kehidupan demokratis ini. Itulah dia mengenai materi pentingnya kehidupan demokratis di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yakni cara atau upaya yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kehidupan demokratis di Indonesia. Mengingat begitu pentingnya kehidupan demokratis di Indonesia, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan kehidupan demokratis tersebut melalui berbagai cara. Di antaranya yang pertama, membiasakan diri untuk selalu berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk selalu mengadakan perubahan secara damai tanpa adanya kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk selalu memilih pemimpin dengan prinsip-prinsip demokrasi. Yang keenam, yakni selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Yang ketujuh, yakni selalu mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan diri sendiri. Yang kedelapan, menuntut hak seusai melaksanakan kewajiban. Yang kesembilan, melakukan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Yang kesepuluh, menghormati hak orang lain dalam mengemukakan pendapatnya. Dan yang terakhir, yakni selalu membiasakan untuk memberikan kritikan kepada orang lain yang bersifat membangun. Baiklah, itulah beberapa upaya yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kehidupan demokratis di Indonesia. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya minta maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Dadah.